Hay que empezar a escribir. Prinsipnya ini yang kita gambarkan. Yang menghasilkan kehamilan ini seperti apa? Itu bisa diatur atau dilakukan. Baik nanti hubungan seksual secara langsung ataupun kondisi-kondisi yang secara medis walaupun berhubungan seksual ada kesulitan tertentu yang boleh sebetulnya ditanamkan. Ya, sekarang kayak ada bayi tabung dan sebagainya, kan? Ya, yang dalam kondisi normal dilakukan itu tidak sampai misalnya spermanya kepada ovumnya untuk membuahi, misalkan dalam kondisi itu. Nah, baik itu menggunakan konsepsi, misal ya untuk bayi tabung dari luar dikembangkan, embrionya, spermanya diproses sampai kemudian dipertemukan, ditanamkan dalam rahim, semuanya itu supaya berlangsung dengan baik, bukan hanya sekarang proses yang dilihat ditanamkan itu, tapi apa yang terjadi setelah kelahiran itu. Apa konsekuensi yang terjadi setelah itu? Kemana dia disebatkan? Kemana dia disanadkan? Kemana dia digantungkan? Siapa yang bertanggung jawab? Mesti ada yang mengikat itu semua. Nah, ikatan dari semua itu diatur di ayat-ayat ini. Quran surah 4, 4 plus 3, 4. Ya. 4 ini diawali dari ketertarikan yang serius. Ya, dengan lamaran, memberikan hadiah dan sebagainya. Nih, bermula dari Quran surah 49. Ayat 13. Ini asalnya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai semua manusia, aku ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ya kan? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku ciptakan kau berbeda tempat, suku dan sebagainya. Bahkan ada beda negara sekarang. Ya, supaya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, harmoni. Dari pengenalan ini boleh jadi ada ketertarikan. Ingat, yang tertarik laki-laki perempuan. Yang normal, yang normal. Nanti babnya terpisah, kita bahas aspek yang lainnya. Tadi ketertarikan ini, kalau serius, buktikan. Ya, pembuktian rasa serius dari rasa menyukai, cinta, pembuktiannya apa? Pertama ini, wa'atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Ya, ada proses lamaran ini secara singkat. Buktikan, sampaikan, ini pun datang ke keluarga. Ya, ini ada babnya lagi. Nggak sembarangan tiba-tiba tanam embrio, tidak. Ya, diberikan kepada keluarga untuk menunjukkan nanti supaya apa? Proses yang berlangsung itu ada persaksian, ada perlindungan kepada perempuan. Ini Islam tuh menjaga sebelum datang HAM dan sebagainya. Islam sudah datang dengan konsepsi ini. Ya, supaya perempuan itu terlindungi, ada walinya, ada penjaganya. Kalau satu saat tersakiti, ya ada nanti yang mendukung dia, ada yang mensupport dia. Satu kesatuan dalam Islam. Ya. Karena itu Quran surah keempat nanti, ya ayat 35 itu sampai dengan 36 itu jelas sekali. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kalau ada persoalan nanti terjadi suami istri ini, ya setelah berlangsung nanti ada persoalan, ada pelindungnya, ada penasehatnya, ada dari keluarga yang bisa mensupport. Ini satu kesatuan. Ini dahsyatnya dalam Islam. Jadi kehalalan hubungan seksual ataupun proses-proses tertentu yang menjadikan kehamilan itu muncul harus diikat dengan ini dulu. Baik ya? Kemudian terjadi pernikahan, diberikan keterangan kewajiban, hak dan kewajibannya apa. Ini untuk suami, ini untuk istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu, ini yang laki-laki 2, perempuan 2. Itu pokoknya. Di dalam bab rumah tangga bisa dikaji. Ini semua kewajiban, hak dan kewajiban kapan berlaku? Setelah akan berlangsung. Ini Quran surah 30 ayat 21. Ini kan yang sering dituliskan di surat undangan kalau terjadi pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini ayat samara, pengantarnya diadaluhi dengan akad. Disebut dengan akad nikah. Dan ini dicontohkan oleh Allah langsung lewat pergaulan manusia pertama. Jadi ketika Adam itu diciptakan dan oleh Allah kemudian didatangkan pasangannya, disatukan langsung oleh Allah, itu kalimatnya kalimat penyatuan dengan konsepsi nikah. Dikenal dengan zawaj. Ya, zawaj itu, zawaj kita kenal dengan pernikahan. Ya, penyatuan dari ini disebut dengan zauj namanya. Dari sejak di surga dipasangkan, berkeluarga, kemudian ketika turun ke dunia menjalani misi. Di surganya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 35, ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika turun kemudian mulai menjalani misi di dunia, maka Allah sampaikan, ini dari keduanya ini Adam, kemudian nenek moyang kita Hawa, bergabung, menjalani misi, berkehidupan, mulai melakukan hubungan-hubungan seksual, rumah tangga dan sebagainya sampai lahir keturunan, sampai wujud kita.
Ya ayuhan nas, Quran surah 4 ayat 1. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah. Takwa itu ikuti perintah Allah supaya kamu bahagia, kamu tenang, kamu damai. Ikuti, jauhi yang dilarang. Ya, takwa itu mengerjakan yang diperintahkan, jauhi yang dilarang. Supaya apa? Supaya menunjukkan benar kita patuh tunduk sebagai muslim. Yang kedua, supaya kita bahagia, damai, tentram, sukses dan seterusnya. Ya, takwalah kepada Allah yang telah merawatmu, memberikan pedoman kepadamu, menjamin kebahagiaan engkau, yang menciptakan engkau dari jiwa yang satu, Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, diciptakan pasangannya. Wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, lalu keduanya berhubungan melahirkan kemudian keturunan-keturunan laki-laki dan perempuan. Secara singkat, proses adanya kelahiran-kelahiran dari berketurunan, baik itu yang sifatnya ya telah dilangsungkan melalui hubungan normal seksualitas, hubungan biologi suami dengan istri, ataupun akan ada ditanamkan satu embrio tertentu di dalam rahim istri, mesti didahului dengan proses yang berlangsung secara legal terlebih dahulu. Ini bagian pertama, ya. Jadi hal yang penting bagi seorang muslimah itu imannya dulu, yakin nggak? Ya. Makanya saya buka dengan ini. Jadi konsekuensi bagi seorang muslim, kalau yang bertanya orang Islam, ya, dia tidak harus bertanya tentang alasannya apa dulu. Karena iman itu mengungguli akalnya. Jadi begitu kemudian diperintahkan, jangan bertanya dulu. Ya, yakini dulu, dengar dulu, taati dulu. Nanti Allah turunkan hikmah untuk membimbing. Pada yang telah kita pahami, langsung kita kerjakan. Pada yang belum kita pahami, akan datang hikmah untuk memahamkan setelah kita yakin itu. Yakin dulu, datang hikmah, dibimbing kita untuk paham. Oh, ini maksudnya. Itulah iman. Ya, jadi yang pertama kalau yang bertanya itu muslim atau muslimah, kita bisa terangkan dengan dalil, dengan ayat dan sebagainya. Dan konsekuensinya mesti patuh. Kalau tidak patuh dipertanyakan kenapa. Itu satu ya. Baik. Sekarang kalau yang bertanya non muslim bagaimana? Ya, sedangkan kalau kita pakai ayat kan nggak mungkin sampai. Ya, karena dia kan nggak yakin. Lawan dari iman itu kan kufur. Ya, kufur. Orangnya disebut kafir. Dan ini bahasa sopan sekali, halus sekali, lembut. Ya, diserap ke dalam bahasa Inggris kafir, yang menutup diri. Ya, jadi kafir itu maksudnya orang yang masih menutup diri dari cahaya, ya, dari keterangan, dari hidayah. Dia menutup diri ya. Makanya ketika Allah sampaikan, "Qul ya ayyuhal kafirun", Muhammad SAW sampaikan kepada orang-orang yang masih menutup diri dari ajaran Islam itu halus. Dan ketika disebut kafir, nggak ada yang marah pada saat itu karena ngerti. Ini halus sekali. Nggak disebut hewan, nggak disebut macam-macam. Misalnya sapi yang tersesat atau yang lain, tidak. Disebutnya dengan bahasa yang sangat halus sekali. Ya, ini menarik nih. Nah, bagi orang-orang yang menutup itu kan nggak membuka pintu datang ya dari ayat-ayat ini. Jadi kalau dikasih ayat nggak akan masuk. Ini dalilnya Quran surat sekian. Ya dia saja kan tidak yakin dengan Al-Quran. Bagaimana dikasih dalil? Maka di sini apa yang dijelaskan oleh Allah indah sekali. Hikmah. Hikmah ini yang bisa membimbing logika, membimbing akal, sehingga bisa mengarahkan pada perbuatan yang baik. Yuk kita kembalikan ke sini. Apa hikmahnya Allah melarang? Jelas kalau tanya hukum tadi, hukumnya haram ya. Ya. Saya ulang ya. Kalau ditanya hukum, hukumnya haram. Kalau penanaman embrio yang dimaksudkan, menyewakan rahim, itu bersumber dari sosok-sosok yang bukan bagian dari mahramnya. Yang tidak melalui proses-proses seperti yang disebutkan dari Al-Quran tadi. Tidak ada hubungan pernikahan, tidak ada legal di antara keduanya yang dibenarkan terjadi hubungan yang membolehkan ditanamkan Mas Eke bisa di